SHI RKG. Kepada Ustaz dipersilakan segala orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat dari salamnya. Alaikumussalam atau Waalaikumsalam. Atau kajian yang sampaikan di jemaah Al-Quran oleh tadi. Nampaknya memanglah hebat-hebat, banyak makan pengajian. Jadi yang bersatu Waalaikumsalam atau Alaikumussalam. Halo Ustaz. Jadi jawabannya benar, Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa man tabi'ahu wa mawala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dengan nikmatnya senantiasa selalu memberi berkah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah, buah hati belahan jantung Siti Aminah, yang telah bersusah payah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang saya hormati pengurus masjid, terusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Furqan, dan teristimewa kepada anak-anak kami murid TPQ Masjid Al-Furqan. Alhamdulillah hadir untuk mengikuti mendengarkan ceramah dalam rangka menyambut dan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, aku doakan semoga itu yang hadir di dalam masjid berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam untayan doa, Allahumma aqina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemahaman, muliakanlah kami dengan takwa, hiasilah kami dengan akhlak, dan baguskanlah kesehatan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menghormati, pada malam hari ini pertemuan akan ya Bu, Ambo menyampaikan ceramah di hadapan jemaah Masjid Al-Qur'an
Tapi maratan kadua berkenaan juga dengan penyambutan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kepada ibu kaji yang aku sampaikan berkenaan di hati kita dan rasako. Yo teh, alhamdulillah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Isra surat yang ke-17 tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Atau dua kata tetapi berbeda makna, maksud dan tujuannya. Yang pertama kata Isra, yang kedua kata Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit ke-7 sampai di Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua kalimat itu Bapak dan Ibu, nantabaya itu Isra itu persoalan di atas dunia. Kenapa? Mi'raj itu adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiroyo sepadan kalimat itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat yang kita baca, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang kita sebut dengan syahadat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat Allah. Aku bersaksi, aku itu adalah diri. Dalam diri aku, coba, aku adalah diri. Dalam diri ada aku. Aku itu adalah kita. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu adalah tempat disembah. Oleh karena itu, hubungan antara aku dengan Allah, hubungan antara aku dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku itu adalah diri. Diri itu adalah kita. Di dalam kita ada diri. Di dalam kita ada aku. Dalam aku ada diri. Kita itu adalah manusia. Muhammad itu adalah nabi. Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da. Muhammad itu adalah manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia sesama manusia. Syahadat Allah, hubungan manusia dengan Allah. Syahadat Rasul, hubungan manusia dengan manusia. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang digambarkan terjadi pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati,
perbaikilah aku. Aku itu adalah kita, dalam kita adalah diri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam aku itu ada diri. Kalau awak tanya, ini yang mau tanya Bapak dan Ibu, di mana kita? Pastilah Ibu akan menjawab, kok ambo, kok Pak Kaula, kok badan. Dalam badan itu ada diri. Manakah diri kita? Lain bisa Pak dan Ibu menyampaikan kepada aku di mana diri. Di mana diri kita? Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau aku tanya ini mah kita nan banyak sayang jo badan daripada jo diri Pak. Hah? Anak-anak CPI, Pak Kaula nengok siapa di antara kalian kok, siapa di antara kalian kanak yang terbiasa melaksanakan sholat berjemaah. Orang yang melaksanakan sholat berjemaah itu patuh, kompak, jelas, satu komando. Sama dengan orang melaksanakan, kalau tidak satu komando berarti tidak sholat berjemaah. Aku kata imam Allahu Akbar, makmumnya ikut Allahu Akbar. Imamnya ruku, makmumnya ikut ruku. Imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Lihat ketemu di kalian, imamnya tagak tapi makmumnya sujud. Ada tak? Artinya orang yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, dia itu patuh satu komando. Ini Pak Kaula tengok mana yang lebih kompak, yang laki-laki yang jantan daripada yang tidak. Ikuti apa kata Pak Kaula. Allahu Akbar. Ikutilah. Anak-anak ketekian jantan. Allahu Akbar. Akbar. Itu dengar yang dinolai. Mana yang kompak? Allahu Akbar. Sama-sama nilai yang 60. Pak coba tengok yang jantan, mana yang lebih semangat kompak. Itu kalau boleh nomor 2 boleh ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh tengok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dapat nilai 80. Yang jantan pasti 60 baru. Itu ulangi boleh ya? Yuk kan patuh orang sholat berjamaah tadi. Yang jantan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama nilainya 80. Alhamdulillah. Jadi ya Pak dan Ibu yang kami hormati, untuk memperoleh hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Allah, perbaiki diri. Pemanah nampak perbaiki diri Pak Kaula. Alhamdulillah, durian Allah masa diet lo jatuh durian ko saja mulai jatuh kini lah tinggal cie-cie. Kalau kata kami orang bayang, kalau lah tinggal durian ko cie jadi tunggu jole itu tak jatah itu tu lagi. Saja durian ko jatuh cie patamunya jatuh dijual, dipagunakan untuk keluarga, mungkin layak atau dimakan juga, dihenton dapat kepiang sampai durian ko habis. Alhamdulillah dapat 50 juta. Banyak sekali banyak. Apa nan kata etek ka? Bayu lah lakinya. Alhamdulillah bang, durian awak jual selama kau dapat kepiang 50 juta. Besok akan hari Senayan pasar di pasar Tapan. Awak bawa kepiang 50 juta kau pergi ke pasar Tapan. Nah
Naik kata udah membawa onda, ambo duduk di belakang. Sampai ke pasar baru saja turun di atas onda, nanyete ko langsung menuju toko ame. Ada pangana gitu kak. Ada kata apa ko kete, sumangako kita ke situ, ambo nak membeli barang ame dari kita hasil durian dapat dua kapatang. Ambo balilah barang ame sebanyak 5 balai ame. Kalau 5 balai ame itu kilo-kilo bara 3 kepian lebara ini harga sampai tua. Mungkin ada 20 juta. Di Bali barang 5 balai ame habis kepian 30 juta. Tinggal 20 juta lain. Bajalan selangkah lagi pakai lolo teko nampak ke toko baju dicari lah baju nampak rancak. Disampaikan ke orang jual baju ko baju nampak rancak nampak yang mahal gue. Maka di Bali lah harga baju ko 2 juta sastel. Anak kata apa ko pada juga kebiang itu tinggal 8 balai juta udah nak bali apa. Menengoklah apa ko kiri jo kanan nampak lo toko jam. Di Bali lah jam seko na rancak ko. Kilo-kilo harga 500.000. Aku bertanya kepada Bapak dan Ibu, dari penghasilan jual durian sampai kepiang 50 juta itu sayang ke diri atau sayang ke badan? Anak kata etek ko baru di Bali barang 5 balai hamil besok udah melaksanakan Isra dan Mi'raj di Masjid Al-Furqan kamu pakai barang 5 balai hamil ko. Menyala sekte-sekte ambo sensiakan langan bajukan supaya nampak barang dadangka. Dan nampak baik itu pulau sekte Jakarta biasa menyensiakan langan baju dek kerana ada jalanan pekerjaan kata. Bapak yang kami hormati, bukankah badan itu akan hancur bersama tanah dan diri kita itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk baiknya hubungan kita dengan Allah, baiknya hubungan kita sesama manusia, maka perbaikilah diri. Bapasan mama ambo katipur bakatu dahulu. Kalau yo kapai marantau juang daerah ribut lampadi dari Jupak ke Manggongan. Itu kalau tak tahu jo diri buat pagak kamari canggung. Nan kuliah ialah budi nan merah ialah sago. Nan bayar ialah budi nan indah ialah baso. Supaya awak nan elok perbaiki diri, hubungan diri kita sesama Allah kepada Allah dan hubungan diri kita sesama manusia. Insya Allah akan baik nan datang, elok nan tibu, akan terciptalah suasana dalam kehidupan kita yang baik. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj itu serupa yang dibaca oleh Qari kita tadi dalam surah Al-Isra ayat pertama. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu diceritakan oleh Allah di dalam surah An-Najm ayat 12. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Isra itu adalah perjalanan Nabi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Bapak dan Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa aneh. Anehnya tidak bisa diukur do pikiran kita, do akal kita do. Peristiwa aneh tetapi nyata. Nyata itu benar-benar terjadi pada diri Rasulullah SAW. Di mana diceritakan? Di dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci
Yang menjadi persoalan itu ini Pak. Ngapa kok Nabi Muhammad itu diisra mi'rajkan oleh Allah? Kenapa Nabi Muhammad itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah hendak menghibur. Hendak menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada tahun ke-10 kenabian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pada tahun itu tahun berduka. Baik hati Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad kok baik hati? Tanpa tamu urang nadake jo Nabi ko dapat namo pamannya padamu Abu Talib. Urang yang paling setia kepada Nabi, mamanya yang paling setia. Nabi Muhammad baru lahir digadangkan oleh orang yang menyusuinya, Halimatus Sa'diyah, selama 4 tahun. Kemudian setelah 4 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya Siti Aminah selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu Nabi Muhammad, Siti Aminah meninggal. Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun 2 tahun. Lama meninggal Abdul Muttalib, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berumur 12 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib. Karena berumur 12 tahun kilo-kilo pandai mana yang kilo Bapak dan Ibu. Nah, tak pandai menolong bayi ke sawah, mungkin tak pandai meninggalkan termos bayi ke sawah. Tak pandai umur 12 tahun. Kami buat itu apa kali kadonya berniaga. So gagal. Nanti galehkan barangnya Siti Khadijah. Lah pandai Nabi Muhammad kau diajak Abu Talib diajak pai mengalah ke negeri Syam. Tetapi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang kami hormati, salamu lebih kurang 10 tahun loh. Nabi Muhammad tu ikut jo mamaknya Abu Talib tu pai berdagang umur angka 22 angka 20 hampir. Apa kata Khadijah kepada Abu Talib? Onde Abu Talib, siapa kau yang dibawa kau pai menggalih ke Abu Talib? Siapa namanya? Muhammad. Kalau baik itu Abu Talib lapehnya seorang pai menggalih lain kok pandai nyo berdagang kau. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah. Untung bagi Khadijah berlipat-lipat setelah didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mencari kelakuan Nabi, dia elok parangenyo, dia elok basonya, rancak dirinya, bayar budinya. Siti Khadijah ko hendak meminang Nabi Muhammad SAW. Jadi jawabannya, laki-laki meminang perempuan atau perempuan meminang laki-laki? Kalau praktek dalam kehidupan itu, Pak, gini Pak. Laki-laki datang ke rumah perempuan atau keluarga perempuan datang ke rumah laki-laki untuk meminang? Yang perempuan datang ke rumah laki-laki. Kalau di dalam Islam itu kan meminang itu kan laki-laki datang ke rumah perempuan. Dalam Islam, praktek yang dilakukan oleh diri Nabi Muhammad SAW, Khadijah pertama sekali meminang Nabi Muhammad. Apa kata Khadijah de Abu Talib? Lain aku anak keponakan yang kau tu bersama dia aku kini kan? Tak kaji Abu Talib tu. Maklumlah Siti Khadijah kau orang kayu, orang hebat. Hendak meminanglah orang biasa Muhammad SAW. Rasul kaya Rasul kaya di Abu Talib tu tak mungkin pada bos kamu minang masyarakat kita kan betul tak? Tak mungkin pada dalam perjalanan Abu Talib tu pikir-pikir pai disampaikan juga kepada Muhammad. Muhammad. Tadi Khadijah bertanya, nama
engkau dengan Khadijah. Kan itu. Sejauh umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, urang nan baduogo itu nan meninggal di tahun itu. Abu Talib pamannya, urang ada kek Nabi dan setia kepada Nabi. Apa persoalan itu Muhammad? Siapa urang ada heko Muhammad? Kadukan kamu. Orang Makkah siapa berani menagaduh menakan Abu. Jangan cuma-cuma mengaduh Muhammad selagi Abu Talib itu masih ada. Tidak surang Allah jo orang Makkah orang itu berani mengaduh Muhammad. Terhalang dengan Abu Talib. Satu itu bahasa Abu Talib kepada ibu yang berhormati. Namun Siti Khadijah juga satu itu lalu menikah dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah itu seorang istri yang paling setia, sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dia sayang nggak apa-apa. Bapak video sayang Muhammad kepada Khadijah. Pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad itu pulang berdakwah sampai ke rumah, pintu rumah itu terkunci satu dari dua. Kira-kira hari jam 3 malam. Setelah Siti Khadijah membuka pintu waktu subuh, maka terkejutlah Siti Khadijah jika lihat Muhammad itu lagi tidur di luar. Oh, dia junjunganku Muhammad, kenapa engkau tidak mengetuk pintu terlebih dahulu untuk membangunkan aku, untuk membukakan pintu? Apa kata Muhammad? Oh, dia Khadijah, andai kata pintu kamu kedor untuk membukakan pintu itu, tentu akan terganggu untuk tidur malamnya. Kalau kira-kira dia tidur lagi loh Pak, tidak dibukakan pintu daerah rumah dong. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Lah diketok pintu muka 3 kali assalamualaikum. Bukakan pintu kau dan pulang Pak. Lah sampai 3 kali dibuka pintu mungkin pahit ke pintu jendela lah. Dah juga dibuka pintu dong. Mati mana lalu Pak? Dan pulang Pak. Mungkin seperti itu. Tapi Muhammad tidak seperti itu loh Pak dan Ibu. Ketika lah diketok pintu 3 kali tidak dibukakan dia Khadijah. Tapi Muhammad tidur saja dia di muka pintu. Ketika pintu dibuka dia Khadijah tak kabeh Khadijah kok. Kenapa kok engkau tidak menjagokan aku terlebih dahulu? Anak kata Muhammad, andai kata mau paksakan engkau menjagokan engkau ya Khadijah, akan terganggu tidur engkau ya Khadijah. Serupa itu orang membina rumah tangga Muhammad, saling menjaga perasaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad kau tertidur di dalam pelukan Siti Khadijah Pak. Tak kalau Siti Khadijah, Nabi Muhammad di pelukan Khadijah, ketika itu Siti Khadijah sedang membelai rambutnya Muhammad. Sedang membelai rambutnya Muhammad. Anak kata Khadijah, jatuh hayat Khadijah membasahi pipi Muhammad. Tak kabik Nabi Muhammad tuh, ya Khadijah, kenapa engkau menangis ya Khadijah? Ya Muhammad, setelah aku lihat rambut engkau telah nampak putih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Anak kata Muhammad, oleh Khadijah, kalau nampak putih rambut di kepala itu tandanya pintu lagu, kenapa engkau harus menangis? Apa kata Muhammad? Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, bukan itu karena hukuman yang memutangkan, tetapi yang memutangkan kita karena perpisahan. Muhammad, Khadijah, kenapa harus menangis? Kenapa harus engkau menangis? Kalau kabar pisah, itu kanlah biasa dalam kehidupan kita kok. Besok mati, kini juga akan mati, kata Muhammad. Ya Khadijah, ya Muhammad, apa yang aku tangikan? Andai kata kita berpisah, engkau yang mati terlebih dahulu, siapa yang akan mendakwahkan agama Islam ini? Siapa lagi yang akan menyebarkan ajaran Islam ini?
takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini selagi Al-Qur'an itu masih dipedomani kada taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah. Sungguh telah aku tinggalkan dua harta pusaka. Barang siapa yang selalu berpedoman kepada keduanya itu, maka berbahagialah kehidupannya di atas dunia. Barang siapa yang tidak mau mempedomaninya, maka celakalah kehidupannya di atas dunia. Wa huma al-Qur'an wa sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, andai kata aku yang mati terlebih dahulu ya Muhammad, habis haratu amunan tinggal kau lain pagunojo untuk penyiaran agama Islam, untuk mendakwahkan agama Islam. Tulang benulang ambo masih paguno di dalam buku, maka paguno kalah untuk penyiaran agama Islam. Jadi setia Muhammad dengan Khadijah kata itu Bapak dan Ibu. Awal itu menjadi juara rumah Pak. Saya itu berjanji juga kalau memang kita sama-sama mati sama-sama dikubur di anak, tetapi kalau beda situ mati dahulu, banyak nyo indah kau bini dia. Kalau abang mati dulu, ambo indah lo kau lagi dah. Le ada janji serupa itu, saling menjaga Pak dan Ibu yang kami hormati, saling menjaga. Nyotahan tidak ada suatu kemarahan di atas rumah tangga. Tapi kalau Jawa kadang-kadang tidak serupa itu Bapak dan Ibu. Sulit untuk menjaga rahasia, menjaga keutuhan keluarga itu. Ada sebuah keluarga setahun menikah hampir terniai anak lain. 2 tahun menikah, 2 tahun menikah. Sampai tahun menikah, sampai 10 tahun menikah, baru 10 tahun itu menikah sampai ramai 2 bulan. Datang buang kadang mati artinya mana ini kok itu kajian dia rasaki di Allah Subhanahu wa taala. Akan dia rasaki di Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali mendambakan seorang anak pernikahan 10 tahun baru dia rasaki seorang anak oleh Allah. Atau laki kami dia jago ya awak lah tubuh semua itu baru dia sakit Allah malu itu orang mati sakit jadi sapi-sapi lantar ambil 3 bulan biarlah lahir itu anak kita bisa orang tahu tidak apa tidak kamu sapi-sapi itu sanang berjanji kalau jadi sakit elok-elok dijago kehamilan bini dia. Tapi Bapak dan Ibu yang kami hormati, lakinya bayi keluar, bininya ada di rumah, datang orang ke rumahnya mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, katanya. Yo, ibu ada terlambat 3 bulan. Tak kaji lah ibu kok. Anak kata ibu kok, ibu yo lagi kurang ajar mah. Di malam orang lain tahu aku masuk terlambat 3 bulan. Di malam orang tahu pasal aku terlambat 3 bulan. Tak tanggung awas beko kalau pulang ya. Kalau pulang beko ke rumah dan tanggung je Sabtu ke. Artinya kemarahan memuncak. Awak dahululah berjanji tidak akan diceritakan ke orang lain dah. Tapi baru ada orang lain yang tahu. Lakinya pulang ke rumah. Baru saja membuka pintu, datang buang marahnya ke lakinya dah. Abang ia tak setia jadi dah. Mengapa abang ceritakan perjanjian kita ke orang lain? Apa cerita kita? Kata laki kau. Heboh aja ambo tiba di rumah mah. Awalnya berjanji tidak kita ceritakan kepada orang lain dah pasal ambo yang terlambat 3 bulan. Tapi tadi ada orang datang ke rumah abang, ke rumah kita, mengatakan ambo yang terlambat 3 bulan orang lain. Di mana orang tu tahu kalau dah abang banyak lihat? Nak nampak kau nak fikir lo nak abang itu. Sia nak cerita ini kau aku dah tahu macam mana. Setia ada perjanjian kau. Sia nak cerita. Aku ditanya, sia kira-kira orang datang ke rumah mengatakan
Itu tahu dalam biro selalu dalam PLN. Betul di sini ada laki ekor. Langsung lo bawa apa sekali Pak datang mau kemarahan lo. Maka kalau tutup ini dalam 3 bulan. Ada kata apa kok datang menyerang ke biro PLN. Di mana orang tahu bahasa lagi ini dalam 3 bulan. Ada kata orang PLN itu. Kok bukti yang bahasa para sampai dari 3 bulan. Itu masalah itu. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu yang ditanamkan dari Nabi Muhammad di dalam dunia. Oleh karena itu, Abu Talib meninggal, Khadijah pun meninggal di tahun itu. Nabi Muhammad itu kayak mati bahasa dia Nabi Muhammad, dan Allah hendak menghibur Nabi Muhammad SAW sehingga terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lo mau apa lagi? Kalau kata ini dalam satu kisah imbas. Kalau peringatan di saat dari itu juga kamu. Dan kita masuk waktu persoalan setelah maghrib dalam malam kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah gambarkan di dalam Al-Quran di dunia. Allah memperingatkan pada kebesarannya. Sebagai daripada ayat-ayatnya, apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra saja, Nabi Muhammad akan atau bantu lain tapi masih elok hukumnya. Rancak dicari ya. Kurang buku pakai perhiasan, elok dipandang hukum. Rancak bantu Romanyo. Bertanyalah Nabi Muhammad ketika itu kepada Jibril, ya Jibril, apa yang terjadi yang serupa itu ke Jibril? Linuriyahu. Apa ke Jibril? Kenapa kamu tengok atau kurang rancak bentuknya tetapi wajah lalu tapi bentuknya masih elok? Apa kata Jibril? Oleh Muhammad, itulah gambaran bentuk kehidupan umat engkau di atas dunia. Bahwa gambaran kehidupan di atas dunia kau, dunia kau makin lama makin rancak, dunia makin semua makin elok. Itulah yang digambarkan oleh Allah berupa manusia, bentuknya elok rancak tapi ulang-ulang buruk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kehidupan kita di atas dunia kau ibarat meminum air di laut. Apa dikatakan ibarat meminum air di laut? Makin diminum makin haus. Awak tidak pernah puas dengan kehidupan di atas dunia. Ya tahu. Kadang-kadang awak nak punya dua buah. Cepat. Awak nak punya honda, nak punya auto. Lah ada lagi oleh Allah rezeki nak punya auto dua buah. Ingin bertambah saja tidak pernah puas kita dengan kehidupan di atas dunia. Kalau dahulu lain rancaknya dicari dengan badak pipa sampai nomor 5 aja tes. Kalau ini tu malah berarti jo MS Glow. Kalau badak pipa sampai nomor 5 tu aja, mungkin harganya mungkin 5.000 jo. Kalau MS Glow tu harganya 320.000. Atau badak siang atau badak malam. Tapi tindakan berupa dalam gantikan lo bisa menggantikan badak pipa dan badak nomor 5. Apa dari ibunya yang kami hormati? Artinya apa? Kehidupan di atas dunia yang ingin hidup berubah. Ingin elok. Sesuai yang aku sampaikan tadi, kurang semakin cinta
Tetapi ketika itu Nabi Muhammad telah memilih air susu, apa kata malaikat? Sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau wahai Muhammad. Andai kata engkau memilih arah tadi, tentulah kebiasaan umat engkau senantiasa selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji, minuman-minuman keras yang dilarang oleh agama. Bapak, sabu dan mabuk-mabukan, buah dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu tugas kita sebagai orang dewasa, wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'far qabu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah. Mereka meninggalkan generasi-generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah. Lemah ini yang kita khawatirkan kepada Allah kepada Ibu yang kami hormati. Tetapi alhamdulillah, aku cari wajah-wajah anak-anak awak Allah. Mereka kok senantiasa selalu menjadi anak yang terpelajar, terbiasa belajar mengaji, kemudian belajar cara melaksanakan sholat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kewajiban kita sebagai orang dewasa, jangan sampai generasi-generasi kita mereka itu terjerumus kepada jalan-jalan yang penuh dengan dosa. Barangkali itu pada Ibu yang kami hormati, aku paham juga mungkin dalam rangka kebetulan dalam rangka Isra dan Mi'raj, wiridnya juga setiap hari Kamis kan. Nah, dalam rangka wirid kita sekalian memperingati atau menyambut Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Barangkali demikian pada Ibu, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya masih banyak yang hendak disampaikan karena waktu setelah masuk. Barangkali sampai sini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Acara belum selesai ya? Begitu acara di